Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan membahas literasi sains yang TO2 dari Sleman ya. Kita mulai dari soal pertama. Di ladang terdapat beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut diantaranya di sini ada ulat, burung jalak, tanaman jagung, ular, dan musang. Kita urutin dulu, berarti yang pertama tanaman dulu ya. Jadi yang sebagai produsen itu tanaman terlebih dahulu kalau ada tanamannya. Berarti yang pertama tanaman jagung, and then setelah itu dimakan oleh ulat, terus ulat dimakan oleh burung jalak, and then selanjutnya baru burung jalak dimakan oleh ular, dan terakhir ular dimakan oleh musang. Yang ditanyakan di sini berarti ini sebagai produsen, di konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan terakhir konsumen 4. Ini yang ditanyakan konsumen 1 sama konsumen 2. Karena konsumen 1 terlebih dahulu berarti kita lihat konsumen 1 berarti ulat. Dan yang sebagai konsumen 2 yang makan ulat burung jalak. Berarti konsumen 2-nya burung jalak. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Edo melakukan pengamatan. Kita lihat soalnya langsung aja biar cepat. Setelah mendiskusikan hasil pengamatan dengan guru, Edo disarankan untuk melengkapi tabel makhluk hidup lain agar dapat membentuk rantai makanan. Di sini ada pohon rambutan, ada ular, jamur, elang. Kita lengkapin dari data yang ada di ABC ini ya. Berarti yang pertama tanaman, berarti ada pohon rambutan, berarti pohon rambutan yang pertama saya taruh sini ya. Pohon rambutan. Di pohon rambutan biasanya ada ulat ya kan teman-teman, berarti antara A atau B. Ada ulat. Terus di sini ada burung perenja atau burung pipit. Kalau burung perenja, ini dia makan ulat, tapi dia yang dimakan sukanya ulat Hongkong. Gambar ulat Hongkong itu seperti ini ya teman-teman ya. Terus kalau burung pipit, dia itu makan bisa serangga, ada ulat. Berarti di sini yang paling oke berarti yang burung pipit ya teman-teman ya. Berarti ulat dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular. Di situ udah ada di kolom. Berarti burung pipit terus kemudian dimakan ular. And then ular dimakan elang. Dan terakhir elang dimakan oleh jamur atau bakteri pengurai. Jamur di sini sebagai pengurai ya teman-teman ya. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di usus manusia terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini terlibat dalam proses pencernaan manusia. Hubungan antara bakteri E. coli dengan usus manusia membentuk simbiosis. Mereka itu saling menguntungkan, jadi bakteri E. coli-nya untung, ususnya juga untung. Bakteri E. coli memiliki fungsi yang cukup krusial, karena keberadaannya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri jahat, serta mempercepat proses pencernaan makanan dalam usus besar. Sementara, bakteri ini juga untung, karena bakteri E. coli bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan dalam proses pencernaan. Nah, karena mereka itu saling menguntungkan, jadi simbiosisnya simbiosis mutualisme. Berarti antara A atau D. Kita lihat lagi. Yang A ini bakteri E. coli menghambat terbentuknya enzim. Salah ya, bakteri E. coli tidak menghambat enzim. Kita lihat yang J, bakteri E. coli membantu pembusukan sisa metabolisme. Benar sekali, bakteri E. coli itu membantu pembusukan sisa metabolisme. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Edo menanam tumbuhan yang disesuaikan dengan lingkungannya. Tumbuhan yang ditanam tampak pada daftar berikut. Di sini ada mahoni, ada pohon jagung, ada jati, ada tebu, ada padi. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini tumbuhan yang memiliki kesamaan cara adaptasi terhadap lingkungannya. Kalau mahoni, dia itu menggugurkan daun ya. Diingat-ingat mahoni menggugurkan daun. Berarti ini akan saya kasih warna hijau. Mahoni itu menggugurkan daun. Terus sama jati juga menggugurkan daun ya kalau pada musim kemarau ya kan. Terus kalau jagung dia itu menggulung daun. Tebu juga menggulungkan daunnya saat musim kemarau. Padi juga menggulungkan daun saat musim kemarau.
Berarti jawabannya 2, 4, sama 5. Kita cari yang 2, 4, sama 5. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sampah rumah tangga semakin meningkat di daerah perkotaan. Tempat pembuangan sampah lama-kelamaan tidak bisa menampung. Air tanah warga di sekitar tempat pembuangan juga tercemar. Untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan, diantaranya yang pertama, menutup tempat pembuangan sampah. Kurang tepat, karena kalau kita tutup tempat pembuangan sampahnya, mereka akan buang sampah di mana ya kan? Yang kedua, melakukan pengolahan sampah secara intensif. Ini benar karena nanti sampah-sampahnya akan berkurang, karena sudah diolah ya kan? Yang ketiga, menambah bak sampah pada tempat tersebut. Enggak, karena itu nanti akan menambah pencemaran. Yang keempat, mendaur ulang sampah tertentu. Ya, ini benar sekali karena dengan adanya mendaur ulang berarti sampah-sampahnya akan berkurang. Upaya yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan kondisi tersebut ditunjukkan nomor. Oke, berarti yang tepat nomor 2 sama 4. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini, bunga terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian bunga antara lain ada mahkota, benang sari, putik, dan kelopak seperti pada gambar berikut. Kalau di sini hanya disebutin mahkota, benang sari, putik, sama kelopak ya kan? Mahkota berarti yang ini. Ini ya mahkota ya. Terus benang sari berarti yang ini. Terus putik berarti yang di tengah ini putik. Dan kelopak berarti yang bawah ini ya. Kelopak, mohon maaf, ini. Terus kita lihat soalnya, fungsi bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf X. Nah, karena ini tuh hanya putik, sebenarnya ini yang ditunjukkan huruf X itu dia ke tangkai putik teman-teman. Tapi karena di sini itu nggak ada tangkai putik, jadi ya itu putik maksudnya. Jadi kalau putik itu adalah alat kelamin betina, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setiap hewan memiliki cara perkembangbiakannya masing-masing. Hewan berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dialami oleh hewan-hewan sebagai berikut. Nomor 1, amoeba. Yang nomor 2, cacing pipih. Nomor 3 ini paramecium. Dan yang nomor 4 ini adalah hidra. Kita lihat soalnya dulu ya. Cara perkembangbiakan hewan pada gambar secara berurutan. Oke. Yang nomor pertama ini amoeba. Kalau amoeba berarti dengan cara membelah diri. Berarti otomatis antara C atau D. And then di sini ada cacing pipih. Kalau cacing pipih itu dengan cara fragmentasi. Nomor 2 udah sama ya. And then nomor 3 di sini ada paramecium. Kalau paramecium itu dia membelah diri. Berarti otomatis jawabannya yang C. Dan hidra itu memang dengan tunas. Lanjut ke soal nomor 8. Tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif. Ada pula yang berkembang biak dengan generatif. Seperti halnya tumbuhan berikut. Di sini ada pohon kelapa. Kalau pohon kelapa berarti generatif ya. Dia berkembang biak dengan cara biji. Berarti kita baca dulu. Tumbuhan lain yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakan dengan tumbuhan seperti gambar berikut adalah. Oke, kita lihat yang dengan biji. Berarti otomatis ada rambutan. Rambutan juga kita tanam bijinya kan? Mangga dan durian. Berarti jawabannya udah kelihatan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tia dan teman-temannya belajar daur hidup hewan. Mereka mengelompokkan kartu hewan berdasarkan kesamaan daur hidup hewan yang ada di kartu. Kartu tersebut tampak seperti berikut. Kita baca dulu kartunya ya teman-teman ya. Nomor 1, kecoa. Yang kedua, nyamuk. Yang ketiga, laron. Yang keempat, ngengat. Yang kelima, lalat. Yang keenam, capung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kumbang. Tia mengambil kartu nomor 5. Kartu lain yang harus diambil Tia adalah nomor. Oke, kita lihat kesamaan daur hidup. Kalau lalat, dia kan dengan metamorfosis sempurna. Berarti kita cari hewan dengan metamorfosis sempurna. Sempurna saya singkat S ya, dan yang tidak sempurna saya singkat TS. Kecoa itu tidak sempurna. Nyamuk itu sempurna. Laron itu tidak sempurna. Kalau laron berarti sama aja dengan rayap ya. Ngengat itu sempurna. Capung itu tidak sempurna. Dan kumbang itu sempurna. Berarti otomatis kalau lalat diambil,
Berarti tinggal nomor berapa aja yang sempurna? Berarti nomor 2, nomor 4, dan nomor 7. Kita cari yang 2, 4, 7. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dika mempelajari materi pernafasan pada hewan. Dia mendapat tugas menentukan alat pernafasan hewan pada gambar berikut. Yang pertama ini ada burung onta. Burung onta itu bernafas dengan paru-paru. Di sini akan saya berikan tinta berwarna merah dan kita tulis paru-paru. Di sini ada ikan hiu. Ikan hiu bernafas dengan insang. Kebanyakan ikan bernafas dengan insang ya teman-teman ya, kecuali yang mamalia. Lele juga insang. Dan di sini ada burung hantu. Dia bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Jadi otomatis kita baca soalnya terlebih dahulu. Dika mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan kesamaan alat pernafasannya. Hasil pengelompokan yang tepat dilakukan Dika adalah, jadi udah kelihatan yang sama di sini ikan bernafas dengan insang, berarti 2 dan 3. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sistem pencernaan pada manusia tersusun dari organ-organ seperti pada gambar. Oke, kita lihat soalnya dulu. Proses pencernaan pada manusia dapat terjadi secara mekanik dan kimia. Salah satu proses yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf X adalah, di sini berarti rongga mulut ya. Rongga mulut, kalau yang secara kimiawi berarti terdapat enzim amilase. Kita lihat optionnya di sini A, B, C, D ini semuanya fungsi dari enzim. Tapi kalau di mulut itu enzimnya hanya enzim amilase. Enzim amilase itu mengubah yat tepung atau amilum menjadi yat gula atau glukosa. Berarti jawabannya udah otomatis yang B. Kalau protein diubah menjadi asam amino, berarti ini fungsi dari tripsin. Protein susu diubah menjadi kasein, berarti ini fungsi dari renin. Protein diubah menjadi peptan, berarti pepsin, karena pepsin PP. Berarti jawabannya yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Manusia memerlukan beragam kegiatan setiap harinya. Kegiatan tersebut ada yang berdampak positif maupun negatif bagi kesehatan. Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya. Kegiatan manusia yang tepat untuk mencegah influenza ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, minum air putih berlebihan. Salah ya teman-teman ya, harusnya minum air putihnya secukupnya. Berarti yang ada nomor satunya salah. Lanjut. Olahraga teratur, benar ya, berarti nomor 2 ini benar. Berarti otomatis sudah kelihatan ya. Jawabannya yang ada nomor 2-nya yang C ini. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kita lihat langsung aja soalnya. Di sini urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Karena peredaran darah kecil otomatis ini nanti yang kecil ini ya teman-teman ya. Berarti melingkupi yang kecil ini. Kalau besar berarti yang besar semuanya, gitu ya. Kuncinya ada di situ, karena ini kecil berarti hanya melingkupi yang ada di tengah ini ya teman-teman ya. Diingat-ingat mulainya dari bawah, berarti dari nomor 2 ke nomor 5, nomor 6, nomor 7, terus nomor 3. 2, 5, 6, 7, 3. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Rizka terjatuh ketika berolahraga. Area pergelangan tangannya terasa sakit. Setelah dirongsen terdapat persendian yang cedera. Sendi tersebut seperti tampak pada gambar berikut. Berarti ini berada di ibu jari ya kan teman-teman. Berarti bisa bergerak dua arah ya. Berarti namanya sendi pelana. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa. Hal itu ditandai dengan beberapa pertumbuhan fisik. Ciri pubertas antara laki-laki dan perempuan terdapat kesamaan. Ciri pubertas yang dimaksud adalah, berarti jawabannya yang udah kelihatan ya. A ya, tumbuh rambut di kemaluan. Kalau tumbuh jakun perempuan nggak ada ya teman-teman ya. Suara melengking itu hanya perempuan, pinggul melebar juga hanya perempuan, berarti yang kesamaan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Siswa kelas 6 SD Sembada sedang belajar. Mereka mempelajari materi sifat-sifat benda. Pak Guru menampilkan tabel. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya. Pasangan benda dan sifatnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Asap volumenya berubah-ubah, benar ya, karena benda gas dia volumenya berubah-ubah. Berarti yang ada nomor satunya benar. Berarti yang nggak ada nomor satunya ini kita catat aja. And then di sini nomor 3 udah sama, berarti otomatis nomor 3 benar. Lanjut antara nomor 2 atau nomor 5. Nomor 2, air memenuhi ruangan. Kalau dia benda cair, dia itu kalau ditempatin dimanapun dia akan bentuknya sesuai tempatnya ya teman-teman ya. Kayak misal kita taruh di gelas, berarti nanti airnya akan menyerupai gelas, bentuknya seperti gelas gitu ya. Maksudnya mengikuti bentuk apa yang mau kita tempatin. Lanjut
yang di sini kecap volume tetap benar ya. Karena benda padat dan benda cair itu volumenya tetap. Berarti yang benar nomor 5. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pagi ini turun hujan, suhu udara menjadi dingin. Andi merebus air untuk mandi. Ia merebus air menggunakan panci seperti gambar berikut. Berarti ini dari cair ke gas ya teman-teman ya. Namanya berarti perubahan wujudnya menguap. Berarti yang B. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pariski adalah seorang tukang kayu. Ia mendapatkan pesanan jendela dari pelanggan. Hari ini ia mengerjakan pekerjaan pemasangan kaca jendela. Kaca jendela dipasang agak renggang dari bingkainya. Tujuan Pak Rizky melakukan hal tersebut adalah A. Memberi ruang muai pada kaca. Benar ya teman-teman ya. Supaya saat memuai kacanya mempunyai ruang. Berarti jawabannya yang A. Di Sleman kita lanjut ke soal nomor 19. Ani ingin makan siang dengan lauk ayam goreng. Kita lihat soalnya dulu ya. Perpindahan panas yang terjadi pada bagian R dan S secara berurutan adalah R dulu ya teman-teman ya. Berarti R ini yang ada di teflon. Berarti otomatis gak mungkin radiasi. Karena radiasi itu pancaran. Berarti yang dari api ini yang radiasi. Terus berarti ini konduksi ya. And then yang S ini yang di makanan. Berarti gak mungkin radiasi. Berarti ini namanya konveksi. Ini jawabannya udah kelihatan banget. Berarti yang D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Salah satu bentuk energi adalah kalor. Dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Perpindahan terjadi dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya rendah. Beberapa contoh peristiwa perpindahan kalor yaitu, kita lihat yang pertama, tutup panci terasa panas saat digunakan. Berarti ini namanya konduksi. Ini konduksi ya, kita tulis dulu boleh. Konduksi. Yang kedua, api unggun yang membung tinggi. Ini berarti konveksi. Pokoknya kalau apinya itu membumbung tinggi berarti konveksi ya teman-teman ya. Tangan yang didekatkan ke lampu terasa hangat berarti ini radiasi. Pancaran ya, radiasi. And then minyak yang mendidih saat dipanaskan berarti ini konveksi. Konveksi. Air yang mendidih ketika direbus juga konveksi. Berarti yang sama 2, 4, 5. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Wildan membuat truk mainan dari kayu. Setelah jadi, ia menariknya di halaman rumah, tampak seperti pada gambar berikut. Gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah gaya otot. Di sini berarti benar. Gaya magnetnya salah ya teman-teman ya. Gaya otot benar karena dia menarik menggunakan ototnya. And then gaya gesek karena dia bergesekan dengan lantainya. Berarti jawabannya yang B. Dua yang dari Sleman. Kita lanjut ke soal nomor 22. Siswa kelas 4 akan melakukan pengamatan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas mengamati kegiatan seperti benda-benda pada gambar. Di sini, setelah mengamati kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan secara bergantian. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan yang memiliki kesamaan pengaruh gaya. Oke. Kalau di sini, kalau saya melihat yang nomor 1 sama nomor 3 ini sama. Karena bentuknya bisa kita ubah sesuai keinginan kita. And then yang nomor 2 ini dia menggunakan katrol. Dan yang nomor 4 itu menggunakan tenaga hewan ya. Jadi saya mengamati yang sama itu nomor 1 sama nomor 3. Berarti jawabannya yang A. Karena dia bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Kita lanjut ke soal nomor 23. Benny mengumpulkan beberapa peralatan yang ada di rumah. Untuk menggunakan peralatan tersebut membutuhkan sumber energi. Energi yang dihasilkan pun berbeda-beda. Peralatan yang terkumpul seperti gambar berikut. Yang pertama ini ada mixer, yang kedua kipas angin, yang ketiga pengeras suara, yang keempat blender, dan yang kelima senter. Kita lihat soalnya dulu. Peralatan yang memiliki kesamaan perubahan bentuk energi ketika digunakan adalah, ini berarti listrik jadi gerak, ini listrik jadi gerak juga. Kalau yang ini listrik jadi suara, ini listrik jadi gerak, dan ini listrik jadi cahaya. Berarti otomatis jawabannya nomor 1, 2, sama 4 yang sama. Yang A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebagian sumber daya alam digunakan sebagai sumber energi, namun jumlahnya sangat terbatas dan semakin langka, sehingga perlu energi alternatif. Untuk menggantikannya, berikut ini beberapa sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang termasuk energi alternatif, berarti yang dapat diperbarui ya teman-teman ya, ditunjukkan oleh nomor berapa. Yang pertama, kerosin. Kerosin itu minyak tanah. Minyak tanah berarti tidak dapat diperbarui. Yang kedua, angin. Angin itu dapat diperbarui. Antrasit. Antrasit itu batu bara, berarti tidak dapat diperbarui. Air itu dapat diperbarui. Geothermal dapat diperbarui. Karena ini tadi energi alternatif, berarti yang dapat diperbarui ya kan? Berarti jawabannya 2, 4, sama 5. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 25.
Oh ya, soal lampu-lampu seperti ini adalah soal yang paling saya sukai. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya. Anwar mendapat tugas membuat rangkaian listrik campuran yang terdiri dari 4 buah baterai, 5 buah lampu, dan 2 buah saklar. Rangkaian listrik yang disusun Anwar tampak seperti gambar berikut. Kita baca soalnya. Sebenarnya kalian kalau ketemu soal seperti ini, yang bacaan seperti yang atas yang saya baca tadi nggak usah dibaca harusnya. Kita langsung baca pertanyaan. Jika saklar S1 ditutup, berarti S1-nya ini tertutup, berarti otomatis masih ada rangkaian. Dan S2-nya ini dibuka, oke. Maka kondisi lampu, oke, perhatikan. Yang ikut baterai ya teman-teman ya. Berarti otomatis yang ada di baterai, ini L1 berarti menyala. Ini berarti juga menyala. Ini berarti menyala. Dan ini juga menyala. Apakah ini menyala L2-nya? L2-nya bisa menyala karena ini paralel, berarti nggak perlu S2. Kalau S2-nya terbuka berarti yang mati hanya lampu kelima. Otomatis lampu kelima padam, yang lainnya menyala. Berarti kita cari yang lainnya menyala, berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan kegiatan berikut. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Cara pembuatan magnet yang dilakukan Asri dan Banu secara berurutan adalah: yang pertama ini, Asri membuat magnet dengan dilitkan kawat pada paku kemudian dihubungkan ke baterai. Pokoknya kalau ada baterai berarti otomatis elektromagnetik, berarti antara A atau C. Berarti yang B sama D bukan. And then, di sini Banu membuat magnet dengan menempelkan. Kalau menempelkan berarti induksi, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Naura dan Yuda melakukan percobaan tentang magnet. Beberapa peniti diletakkan di atas kertas karton. Di bawah karton ditempelkan sebuah magnet batang seperti gambar berikut. Saat magnet digerakkan, maka peniti dapat bergerak sesuai arah magnet. Salah satu sifat magnet yang ditunjukkan dari percobaan tersebut adalah bukan. Yang pertama, kutub yang senama akan tarik-menarik. Enggak ya teman-teman ya. Sebentar. Magnet menolak, enggak juga. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis, benar. Karena ini tadi bergerak sesuai arah magnet. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Siswa kelas 5 melakukan percobaan tentang sifat cahaya. Salah satu hasil percobaannya sebagai berikut. Di sini ada garis normal, di sini ada sinar datang. Berarti, ini ada udara, ada air. Kita lihat soalnya. Berkas sinar bias yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Sinar bias berarti ini kan ada sinar datang, ini sinar normal, berarti sinar biasnya ada di tengahnya sini. Berarti sinar biasnya nomor 1. Berarti jawabannya yang A1. Lanjut ke soal nomor 29. Siswa-siswa SD Sembada sedang berlatih untuk persiapan pentas seni. Mereka menyiapkan beberapa alat musik tradisional. Mereka menyusun alat musik seperti susunan berikut. Yang pertama ini ada bilah yang dipukul. Berarti ini bilah ya teman-teman ya. Yang kedua, membran yang dipukul. Yang ketiga ini angklung, berarti kolom udara. Dan yang keempat ini bilah yang membran yang dipukul. Dan yang kelima ini dawa yang dipetik. Berarti yang punya kesamaan membran yang dipukul berarti yang nomor 2 sama 4. Berarti jawabannya yang 2 sama 4 aja, yang D. Kita lanjut ke soal nomor 30. Dahlan melakukan percobaan tentang bunyi. Ia menggunakan 5 gelas kaca dengan bahan dan ukuran yang sama. Kelima gelas tersebut diisi air dengan ketinggian seperti pada gambar. Kita lihat soalnya ya teman-teman ya, ditiup atau dipukul. Karena ditiup sama dipukul dia berbanding terbalik. Kita baca terlebih dahulu. Masing-masing gelas ini ditiup pada mulut gelas dengan kekuatan yang sama. Urutan bunyi yang dihasilkan masing-masing gelas dari bunyi terendah ke tertinggi. Oke, yang terendah kalau ditiup ya teman-teman ya. Berarti kalau yang terendah, yang paling sedikit air. Berarti nomor 1, nomor 2, baru nomor 4, 1, 2, 4, berarti jawabannya yang D. Tapi nanti kalau dipukul ya teman-teman, beda ya. Kalau dipukul berarti seperti tong kosong nyaring bunyinya. Berarti semakin dia sedikit air, malah dia semakin tinggi nadanya, gitu ya teman-teman ya. Berarti ini jawabannya yang D, karena yang ditiup ya. Semoga bisa dipahamin. Kita lanjut ke soal nomor 31. Siswa kelas 6 SD Sembada sedang belajar tentang sumber daya air. Sumber daya air tidak akan habis apabila daur air dapat berjalan dengan baik. Setiap tahapan daur air terjadi proses yang berbeda, seperti tampak pada gambar berikut.
Proses yang terjadi pada tahapan daur air bertanda X. Berarti ini terjadinya penguapan air karena terkena sinar matahari. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 32. Rara bersama adiknya pergi ke planetarium. Mereka memasuki zona planet. Mereka melihat poster yang berisi tentang ciri-ciri salah satu planet. Poster tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Aku memiliki atmosfer dan terdiri dari hidrogen dan helium. Aku juga memiliki satelit yang bernama Titan. Aku adalah planet kedua terbesar. Berarti kalau planet kedua terbesar berarti Saturnus. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 33. Siswa kelas 6 SD Sembada melakukan praktek IPA tentang gerhana bulan dan matahari. Setelah praktek, mereka menggambar posisi matahari, bumi, dan bulan sebagai berikut. Oh ya, kalau di sini ada matahari, bumi, dan yang terakhir bulan, berarti ini otomatis gerhana bulan. Berarti yang ada matahari ini tinggal kita coret. Karena ini berada di tengah, berarti namanya total. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 34. Bumi dan bulan bergerak bersama mengelilingi matahari dan juga berputar pada porosnya. Berarti kalau pada porosnya namanya rotasi. Oke. Salah satu pergerakan bumi ditunjukkan pada gambar berikut. Akibat dari pergerakan bumi yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah berarti yang rotasi akibat dari rotasi itu apa? Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Benar ya teman-teman ya? Perbedaan lamanya ini berarti revolusi. Terlihat rasi bintang secara periodik juga revolusi. Pergerakan semu tahunan. Berarti revolusi. Kalau rotasi cuma 24 jam. Kalau revolusi yang tahunan yang lama-lama gini ya. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 35. Ini adalah nomor terakhir ya teman-teman ya. Tia sedang membaca buku tentang sumber daya alam di Indonesia. Ia mengetahui kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Beberapa sumber daya alam di Indonesia sebagai berikut. Di sini ada tebu berarti pangan, sutra berarti buat pakaian, kapas berarti buat pakaian, wool juga buat pakaian, gandum berarti untuk makanan. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sandang. Sandang berarti pakaian ya, berarti sutra, kapas, sama wool. Berarti 2, 3, 4. Berarti yang B.